Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dengan segala kepedihan dan suka maupun duka di dalamnya. Jadikan itu pelajaran dan jadikan itu batu loncatan untuk lebih kuat dalam menjalani tahun 2024 nanti. Ada pesan penting buat kita untuk jangan mengulangi 5 dosa ini di tahun 2024. Pesan ini akan membuat kita terbuka semangat agar tidak melakukan kembali dosa ini, karena dosa ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari berkat, jauh dari kebahagiaan. Maka dari itu, hindarilah 5 dosa ini di tahun 2024. Apa saja itu? Mari siapkan hati untuk sama belajar akan hal ini. Jangan ulangi 5 dosa ini di tahun 2024. Pelajaran Kristen tentang dosa dan kesalahan yang perlu dihindari di masa depan. Kemalasan. Firman Tuhan mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah darinya. Baik tingkah lakunya, perbuatannya, kegigihannya, kerajinannya, ketekunannya. Kita pemalas harus belajar kepada semut. Semut tanpa pemimpin mereka rukun. Mereka itu terlatih, sehingga mereka mempersiapkan makanan mereka pada musim-musimnya. Ketika musim panas, musim dingin, mereka sudah tersedia makanan mereka. Jadi kita jangan sampai kalah dengan semut. Jangan malas. Mengapa kita menjadi malas? Kita hidup dalam masyarakat yang selalu sibuk, sehingga seringkali lupa untuk beristirahat, dan malah berusaha menyelesaikan semuanya segera. Padahal tubuh dan pikiran kita butuh istirahat agar bisa berfungsi dengan optimal. Biasakan diri untuk mengambil waktu untuk istirahat dan bersantai. Di sini kita harus membagi waktu. Ada waktu kerja, waktu istirahat, waktu makan, waktu olahraga, dan semuanya harus tertata. Jadi kita harus menata kehidupan kita agar kita tidak seperti di gambar itu. Sudah kecapekan dan tidur dan mungkin saja tidak bekerja selanjutnya. Karena dia sudah menyelesaikan semuanya, tenaganya pun terkuras dan sebagainya. Kedua, cara melawan rasa malas. Bersikap proaktif. Kita harus bersikap proaktif. Jangan menunggu. Ambil, kerjakan, selesaikan. Memiliki tujuan yang jelas. Rencanakan waktumu dengan baik. Dan ingat diri sendiri tentang tujuanmu. Ingatkan diri sendiri dengan tujuanmu. Olahraga serta makan makanan yang sehat juga dapat membantu mengurangi kemalasan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa kita proaktif, mencatat semua yang kita mau kerjakan, dan kerjakan semua yang kita sudah catat. Maka semuanya akan berhasil, masa depanmu pun akan cerah. Dampak dari kemalasan. Kemalasan dapat menyebabkan kita kehilangan banyak peluang baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Ingat ini, garis bawahi, kemalasan bisa menyebabkan kita kehilangan banyak peluang baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Mereka yang terkena kemalasan juga seringkali cenderung kurang sukses dan putus asa dalam hidup. Kemudian menyesal. Kenapa dulu aku tidak kerja keras? Kecewa dan sebagainya. Karena ulah sendiri, sikap sendiri, tindakan sendiri yang tidak mau proaktif. Kesimpulan, kemalasan dapat menjadi dosa yang sangat merugikan. Oleh karena itu, kita harus sering mengikuti perilaku yang terpuji, suatu kesempurnaan hati. Jadi, mari kita proaktif. Mari kita catat semua yang kita mau kerjakan. Pastilah Tuhan akan berikan keberhasilan. 2. Menghindari dari tanggung jawab. Kalau Tuhan telah memberikan tanggung jawab suatu pekerjaan, kita kerjakan, kita tuntaskan pekerjaan itu. Maka Tuhan kita akan memuji kita. Bahkan Tuhan kita yang di sorga akan melihat, engkau anakku yang bertanggung jawab. Kuberikan perkara yang lebih besar lagi. Itu firman Tuhan. Apa itu penghindaran tanggung jawab? Penghindaran tanggung jawab adalah ketidakmampuan untuk mengambil resiko yang menerima konsekuensi ketika kita melakukan kesalahan.
Seringkali banyak orang karena takut melakukan kesalahan, dia tidak melakukan apapun. Itu yang rugi kita sendiri. Lakukanlah segala sesuatu meskipun akhirnya salah, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Lebih baik melakukan sesuatu dan ada kesalahan daripada tidak melakukan sama sekali. Itu jalan di tempat. Lebih baik kita melakukan sesuatu, bisa berhasil, bisa salah, atau bisa rugi dan sebagainya. Tetapi ada pelajaran yang kita bisa ambil. Karena banyak juga penemu-penemu yang terdahulu, mereka melakukan uji coba beribu kali. Akhirnya telah menemukan suatu produk yang sangat baik dan masih kita gunakan sampai hari ini. Mereka itu menemukan kesalahan demi kesalahan, kegagalan demi kegagalan, tetapi mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah. Bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Sehingga nama mereka harum, kita bisa kenal sampai hari ini. Mengapa kita menghindar dari tanggung jawab? Kita berpikir bahwa menghindar dari tanggung jawab adalah cara yang paling aman untuk tidak melakukan kesalahan. Padahal banyak menunda masalah lebih lanjut. Mengakui kesalahan juga berarti kita memiliki integritas dan beruang sebagai seorang yang bertanggung jawab. Jadi ada sisi positif dari semua ini. Jangan pernah kita menghindar dari tanggung jawab. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita. Itu menandakan kita memiliki integritas dan sebagai orang yang akan dicap sebagai orang yang bertanggung jawab. 3. Bagaimana cara menghindari penghindaran tanggung jawab? Ketika kita melakukan kesalahan, jangan mencari kambing hitam. Sebaliknya, fokus pada solusi dengan bertanggung jawab atas kesalahan kita dan upayakan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kesimpulan, ketika kita menerima tanggung jawab mulai sejak dini, kita tidak hanya mengembangkan sikap bertanggung jawab, tetapi juga mengurangi konflik dan merefleksikan integritas diri. Jadi, hanya kerugian bagi mereka yang tidak bertanggung jawab, tetapi sebuah integritas, ada sebuah harga yang mahal buat kita, karena kita sudah dicap sebagai orang yang bertanggung jawab. Namamu akan harum. Dosa ketiga yang tidak boleh kita lakukan di tahun 2024, kebencian dan prasangka. Kebencian dan prasangka. Kebencian adalah perasaan yang kuat atau adanya ketidakjujuran terhadap sesuatu atau seseorang yang kita anggap sebagai musuh. Sedangkan prasangka adalah keyakinan negatif yang kita miliki terhadap kelompok orang tertentu. Jadi kedua hal ini negatif dan tidak boleh ada dalam diri kita di tahun 2024 nanti. Dampak negatif dari kebencian dan prasangka. Dosa kebencian dan prasangka dapat menyebabkan kita menjadi intoleran dan tidak menghargai kesetaraan, yang dapat menghasilkan konflik dan perpecahan di dalam masyarakat. Ini hanya merugikan diri kita dan terhadap orang yang kita benci dan punya prasangka buruk. 3. Memberikan solusi. Upayakan untuk berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan dan mencoba memahami sudut pandang mereka. Belajar, mengenal dan memahami kebudayaan serta pandangan yang berbeda dapat mengurangi prasangka. Jadi usahakan berbicara empat mata. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap seseorang. Belum tentu apa yang kita sangkakan itu fakta dan benar. Mari kita selidiki, mari kita berbicara empat mata sehingga menemukan solusi yang baik. Dosa yang keempat yang tidak boleh kita bawa di tahun 2024 yaitu kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah perasaan yang berlebihan atas kelebihan yang kita miliki. Hal ini dapat menyebabkan kita merasa lebih baik dari orang lain dan mengurangi kemampuan untuk belajar dan mengambil masukan dari orang lain. Jadi orang yang sombong tentu pasti dia merasa ada di langit, ada di bintang. Dia merasa tinggi sehingga dia tidak memerlukan penjelasan maupun masukan dari orang lain karena dia merasa benar. Ini hanya merugikan dirinya sendiri. Bisa saja apa yang dia sikapi, apa yang dia simpulkan salah, yang akan merugikan dirinya di kemudian hari. Tetapi karena dia tidak mau menerima saran orang lain, dia tanggung sendiri dosanya. Jadi kesombongan ini hanya merugikan dirinya sendiri. Dampak dari kesombongan, kelemahan yang tak terlihat
Dan kegagalan yang tidak dikenali akan menjadi masalah besar di masa depan. Jadi sekali lagi, kesombongan hanya membawa kita melambung tinggi. Tujuan cuma satu, agar kita dijatuhkan dan remuk dan tidak jadi apa-apa lagi. Itu dah kesombongan. Bagaimana menghindari kesombongan? Tetap rendah hati dan terbuka terhadap masukan dari orang lain. Jangan terlalu mengatur dan menegaskan kemenangan kita. Tetap fokus pada hal-hal yang belum dicapai. Jadi inilah cara menghindari kesombongan. Tetap terbuka, masukan orang lain, jangan terlalu mengatur, dan sebagainya. Terimalah masukan, terimalah sesuatu, fokus kepada hal-hal yang belum kita capai. Kesimpulan, kita harus terus mempertahankan sikap rendah hati dan menerima kritik dan masukan dari orang lain. Kritikan dan masukan itu adalah vitamin agar kita tidak sombong. Dosa kelima yang kita tidak boleh bawa di tahun 2024, mengabaikan orang miskin dan lemah. Kita yang sudah diberkati, memberkati mereka yang susah, membantu mereka yang miskin dan yang lemah. Kita harus mengingat bahwa keberuntungan dalam hidup bukanlah hal yang sama bagi semua orang. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan dan seringkali menjadi terpinggirkan dari masyarakat. Semua kita sudah diberikan porsi berkat masing-masing. Apabila kita diberkati, marilah kita melihat ke bawah dan menolong mereka yang miskin dan yang lemah. Memberikan bantuan, terlibat dalam program sosial dan masyarakat. Kita dapat memberikan dukungan dan bantuan untuk orang miskin dan lemah, menjadi relawan dan mendonasikan barang-barang kepadanya. Dapat membantu orang-orang yang kurang beruntung. Jadi mari kita menjadi dermawan, ikuti program sosial di lingkungan masyarakat kita, bantu mereka yang susah. Kesimpulan, seperti yang disebutkan dalam kitab suci, berbahagialah orang yang membantu orang yang lemah. Kita harus selalu menegakkan keadilan dan perdamaian di tengah masyarakat, terutama untuk orang yang membutuhkan. Jadi, hal ini akan mengingatkan kita tidak boleh mengabaikan orang miskin dan yang lemah. Kita yang sudah diberkati, marilah ulurkan tangan pada mereka yang miskin dan yang lemah. Kesimpulan dari pesan akhir ini, bersikaplah baik pada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Sekali lagi, jangan sampai 5 dosa yang kita sudah pelajari di atas kita bawa di tahun 2024. Jangan sampai lakukan hal itu. Marilah bersikap baik kepada diri sendiri dan kepada semua orang. Semua dosa bermula dari batu kecil. Hal-hal yang kecil. Dosa dapat muncul secara bertahap dan tidak langsung. Tergantung pada persepsi seseorang. Kebaikan yang telah dilakukan tidak membantu penghindaran dosa bila tidak diimbangi dengan hati yang bersih. Mari kita melakukan kebaikan, kejujuran, integritas, dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Karena itu akan menguntungkan kita di kemudian hari. Tegakkan keadilan. Kita harus selalu memperjuangkan keadilan dan perdamaian di tengah masyarakat, terutama untuk orang yang membutuhkan. Inilah pesan akhir dari 5 hal dosa yang harus kita hindari di tahun 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang jangan ulangi 5 dosa ini di tahun 2024. Selanjutnya kita akan mendengarkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu membuka jalan tersebut bagi kita. Hubungan intim kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh ketaatan kita dalam melakukan segala perintah-Nya. Orang yang taat akan menanti-nantikan Tuhan dan menaati perintah-Nya berapapun harga yang harus dibayar. Sementara orang yang tidak taat selalu melakukan apa yang dikehendaki hati dan dirinya sendiri. Sebagai seorang yang taat, kini saatnya kita untuk belajar mengenai hal yang dibenci oleh Tuhan dan waspada terhadap hal-hal tersebut supaya kita selalu dapat menyenangkan hati-Nya. Dikatakan pada Amsal 6 ayat 16-19, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan, 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, ayat mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah,
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. 1. Mata sombong. Dalam Matius 6 ayat 22 hingga 23 dikatakan bahwa mata adalah pelita dari tubuh kita dan menentukan apa yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kita bisa melihat suasana hati orang lain hanya dengan melihat pandangan matanya. Mata sombong identik dengan memandang rendah seseorang dan hal tersebut sangat dibenci oleh Tuhan. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ayub 22 ayat 29. 2. Lidah dusta. Sifat lain yang sangat dibenci Tuhan adalah dusta atau kebohongan. Orang yang suka berdusta menganggap kebenaran dapat dikompromikan. Sebentar berkata ingin taat, sebentar lagi memberontak. Maka sebagai anaknya kita harus bijaksana dengan lidah kita dan menggunakannya untuk memperkatakan kebenaran. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25. 3. Tangan yang menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah. Tangan menunjukkan secara spesifik pada perbuatan yang kita lakukan, sedangkan menumpahkan darah membunuh di sini memiliki makna yang lebih dari sekedar tindakan fisik. Melainkan tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah, misalnya memanfaatkan orang yang lemah, mengusir pengemis, majikan yang semena-mena, dan sebagainya. Pernahkah Anda melakukannya? 4. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Sebagai seorang Kristen, kita mengenal 2 keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh, demikian juga sebaliknya. Hendaknya kita hidup dengan roh sehingga tidak menuruti keinginan daging yang menyesatkan. Galatia 5 ayat 16. 5 kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dunia banyak menawarkan berbagai pilihan ke hadapan kita, langkah kaki kitalah yang menentukan mau dibawa kemana kehidupan kita. Apakah langkah yang kita ambil mengikut Tuhan atau malah menjauh menuju arah yang salah? Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam setiap mengambil setiap langkah atau keputusan di dalam hidup kita. 6. Saksi dusta. Kebohongan seperti racun yang dapat merusak pergaulan. Misalnya fitnah atau tuduhan yang diberikan kepada orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Karena kebenaranlah yang memerdekakan. 7. Menimbulkan pertengkaran saudara. Pertengkaran selalu identik dengan kebencian dan kemarahan. Begitu banyak tertulis dalam Alkitab yang melarang kita untuk saling membenci kepada sesama kita. Seperti yang dapat kita lihat pada Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan.
Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.